Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Novita dengan NIM 2312452 dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Terbentuknya dinasti Bani Umayyah bermula di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era kemakmuran dan tanpa adanya perselisihan dan perpecahan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahgunakan aturan kepemimpinan. Saat itu, beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar, selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk menghadapinya dengan tenang, tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tidak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Saba, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Utsman. Hingga suatu hari, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat menggantikan Utsman bin Affan. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah sebanyak 14 kali. Di antaranya, yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah, yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid, yang keempat ada Marwan bin Hakam, yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan, yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh ada Hisham Abdul Malik, yang kesebelas ada Walid bin Yazid, yang ke-12 ada Yazid bin Walid, yang ke-13 ada Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir ada Marwan. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdul Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, seperti Maroko, Aljazair,
Tunisia, Libya, Mesir, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Yang keempat, Abdul Malik bin Marwan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang kelima, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjaannya digaji secara tetap oleh negara. Yang kedua, membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan. Dan yang terakhir, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada ilmu agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembekuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itu, hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof dikembangkan secara terus-menerus. Yang keempat ada bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Jadi kesimpulannya, Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Harb, ibnu Abdusyam, ibnu Abdul Manaf. Sebagai keturunan dari Abdul Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masa dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini, yakni dalam bidang administrasi, serta peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik, seperti bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya, dan yang non-fisik itu seperti intelektual dan ilmu pengetahuan.